Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belambun benala kepada uak-uak, datuk-datuk, nyai-nyai, pokok galoi lah kadang-kadang ada di rumahku. Karena masih setia benala tetangga depan TV tentu untuk menyaksikan kita berdua ko. Pada hari Minggu 3 Agustus 2025. Nah pasti kanti-kanti di rumah ko bertanya-tanya. Apa tuh nanya apa? Kemana lah pergi budak samping saya ko? Sama ko. Ada yang rindu sama saya ya. Datuk rindu nengok awak tu. Oh makasih nyelala untuk kanti-kanti yang rindu sama saya. Kau saya juga rindu nyapu kanti-kanti. Ada kaso lah. Sebulan. Macam lagu belum ada 1 bulan. Lagu apa tuh? Lagu budak tu lagu viral. Oh ada ya. Maklum lah ya. Saya kok agak-agak kurang update. Oh mek tu. Ndak cerita kemana sama ko? Ada lah. Ada tu kemana? Kasih yo. Oh kasih yo. Kagilah saya BCI ya kemana ya. Kita berdua tahu. Nah saya kok nak bertanya juga kabar. Apa kabar Sariko? Alhamdulillah sehatnya lah. Kamu macam mana kabarnya? Saya juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah katanya mana? Pasti senangnya lah Riko karena pasti habis balik dari kemana? Ini bazar pangan murah dari TPRI Jambi. TPRI depanku tadi pantalah saya ada live music. Makanya rame kan depan tadi. Rame benar-benar punya tadi tuh. Ngadu pula saya. Kenapa? Apa acara itu? Ada pula konser. Ada jual pangan murah pula tadi. Ada juga lomba muana untuk budak-budak tadi. Nah, macam mana kata-kata yang belum begas lah, mumpung masih ada kok. Betul. Kagilah ada dapat lagi bekas salah kita ya. Gitu. Karena kata-kata juga sering update juga di sosial media TPRI Jambi supaya tidak ketinggalan macam kegiatan macam kegiatan ketika nanti dilakukan serentak di 33 kota yang juga dilakukan oleh TPRI pusat dan juga TPRI daerah. Nah, itulah kanti wak tuh update lah nengok HP. Apalagi jangan lupa tadi follow sosial medianya TPRI Jambi punya kita. Biar ketinggalan info penting macam kau kalau datang saya tadi kok sebelum kok nak mampir dulu cuma lah jam berapa kok tak sempat pula nak milih cabai tadi kan. Kaget lah terlambat. Iya terlambat jadi nutup. Dan juga katanya kok juga ada apa tuh? Festival Matahari di Angsa 2 dak sih? Iya, Angsa 2 kaget lah kita cerita tuh. Kaget pula cerita yo. Nanti kita lupa pula nah kanti-kanti kok duduk lah yo kami nak ngasih kabar terkait dengan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi bakal melakukan operasi modifikasi cuaca lagi. Nah, berita selanjutnya kanti-kanti anggaran penanganan Karhutla ditambah 1 miliar rupiah. Habis itu ada juga gerak tanaman padi terancam puso dan gagal panen. Macam mana informasi selengkapnya bersama saya Kani Utari dan saya Rahmat Uzma Ikola Bakal Jambi selengkapnya. Nah, mengawali kabar kita pertama, kanti-kanti 7 kejadian karhutla terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Luasan karhutla nyampe 4 hektar lebih. Dalam kurun waktu 2 bulan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalami 7 kejadian karhutla yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data BPBD Tanjabtim, luasan karhutla mencapai 4.535 hektar. Kejadian pertama terjadi pada 5 Juni 2025 di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai dengan luas lahan yang terbakar mencapai 2 hektar. Kejadian selanjutnya terjadi pada 6 Juli lalu di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Bendahara Ulu dengan luas lahan yang terbakar hanya 0,005 hektar. Kemudian pada 22 Juli lalu karhutla kembali terjadi di Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai dengan luas lahan yang terbakar mencapai 0,5 hektar. Di Desa Sinar Wajo, Kecamatan Bendahara Ulu, luasan karhutla mencapai 1 hektar. Di Kelurahan Parit Culum 1, karhutla membakar 0,03 hektar lahan. Sementara pada 24 Juli 2025, ada 2 kejadian karhutla balik terjadi di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai dan Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu dengan luas lahan yang terbakar masing-masing 1 hektar dan 0,25 hektar. Seluruh lahan yang terbakar merupakan lahan milik masyarakat dengan vegetasi gambut yang cepat menjala dan menyala jika tersulut api. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menurut data sementara yang kami update, itu sudah terjadi 7 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan. 7 kejadian yang terjadi pada tahun ini, data sementara itu berjumlah 4,535 hektar.
Dalam proses pendinginan pasca kebakaran, tim reaksi cepat TRC BPBD Kabupaten Tanjung Jambu Timur sempat mengalami kesulitan air untuk pemadaman. Dikite ketersediaan air di embung menjadi kendala tim dalam melakukan pemadaman Kahutla. Khalifa TV Jambi melaporkan. Nah, kita beralih pula ke Kabupaten Batanghari, Kanti. Jadi kasus Kahutla di Batanghari kok terus menunjukkan tren peningkatan. Nah, berdasarkan data dari BPBD Batanghari, luasan Kahutla saat itu nyampe 52 hektar lebih. Kasus kebakaran hutan dan lahan Kahutla kini jadi perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil rekapan pendataan BPBD Batanghari, luasan Kahutla kini nyampe 52 hektar lebih. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solehin mengatakan, puluhan hektar lahan yang terbakar tersebar di 19 titik api yang terjadi hampir di setiap kecamatan. Dari puluhan hektar lahan yang terbakar, paling banyak ditemui di wilayah Kecamatan Muara Bulian. Titik api kebakaran respon selama waktu sampai dengan saat ini dari malam yang tersebar di Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian dan Tembesi yang paling banyak. Penyebab Kahutla rata-rata dikarenakan adanya unsur kelalaian dan kesengajaan dari warga yang melakukan pembakaran sampah. Mayoritas lahan yang terbakar sebagian besar terjadi di kawasan hutan dan perkebunan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu ganti-ganti tim Satgas Kahutla Provinsi Jambi bakal melakukan lagi modifikasi cuaca yang bertujuan untuk memicu hujan. Tim Satgas Kahutla Provinsi Jambi balik akan melakukan operasi modifikasi cuaca OMC di sejumlah kabupaten kota. Operasi modifikasi cuaca itu akan menggunakan pesawat Rush S2R T-34 bantuan dari BNPB yang digunakan untuk penyemayan garam di udara. Langkah itu digunakan untuk memicu turunnya hujan buatan dan membantu pemadaman api di lahan-lahan yang terbakar. Kepala Pelaksana BPBD Jambi Bahyuni Deliansah mengatakan, operasi modifikasi cuaca itu menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran Kahutla dan membantu pemadaman api di lokasi yang terbakar. Sebanyak 8 ton garam telah disiapkan dalam operasi modifikasi cuaca. Kelagai hujan buatan itu akan difokuskan di wilayah Tanjung Jambu Barat, Tanjab Timur, dan Kabupaten Muara Jambi. Bukan operasi modifikasi cuaca. Target lokasi di mana tuh, Pak? Seluruh Provinsi Jambi yang rawan Kahutla. Kita prioritaskan, tapi prioritas pertamanya tetap Muara Jambi sama Tanjab Timur dan Tanjab Barat. Garam setelah ini selesai nanti ada pihak swasta yang bantu juga melalui opsi melalui PT Sinarmas. Luasan Kahutla di Provinsi Jambi pada saat itu mencapai 421 hektar lebih. Kahutla terjadi di sejumlah kabupaten seperti Batanghari, Muara Jambi, Tebo, Sawangun, Merangin, dan Tanjab Barat. Asar TV Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya Kanti, meski terjadi efisiensi anggaran, namun pemerintah Provinsi Jambi kok tetap mengajukan penambahan anggaran dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Nah, dalam perubahan APBD tahun 2025, total anggaran yang diajukan sebesar 1 miliar lebih. Berdasarkan data terkini, luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi lah nyampe 421,77 hektar. Kabupaten Muara Jambi jadi yang terluas, yakni 270 hektar. Kabupaten Sawangun 63,70 hektar. Tanjung Jambu Barat 60,30 hektar. Batanghari 16,60 hektar. Tebo 6 hektar. Dan Kabupaten Merangin 3,17 hektar. Mayoritas Kahutla berhasil diatasi, tapi beberapa wilayah masih dalam proses pemadaman karena luas area yang terbakar besar nian. Pemerintah Provinsi Jambi ngusuli penambahan anggaran operasional macam konsumsi untuk petugas di lapangan. Anggaran sebesar Rp1 miliar diajui dalam APBD perubahan. Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi langkah cepat Satgas Kahutla dalam menangani kebakaran. Salah satu upaya ngaji bantuan helikopter kepada BNPB, yakni helikopter untuk operasi pengawasan dan waterbombing. Kabupaten dan provinsi BPBD Provinsi juga turun tangan dengan penanganan secara darat ya, mungkin
mereka kan udah hampir tahu SOP ya di perusahaan-perusahaan yang ada di Gambut, ya daerah Gambut Jaya ini. Mereka, karena saya pernah dulu turun, memang mereka punya SOP dan punya lengkap di perusahaan itu alat-alatnya, dan begitu juga kolaborasinya dengan pihak Satgas juga sangat cepat ya. Dewan mendorong pihak aparat untuk ngasih tindakan tegas kepada oknum yang diduga melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ketika tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ketika pemerintah Kota Jambi siap salurkan air bersih, tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Ganti-ganti di musim kemarau kok memang bikin curah hujan menurun sehingga ningkatin adanya titik panas macam yang terjadi di Kabupaten Sawarlangun. Ada 222 titik panas yang terpantau di Kabupaten Sawarlangun dalam 2 bulan terakhir. Tim Satgas Karhutla pun juga berjibaku mandapin api di lahan gambut di Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam. Ratusan titik panas sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan terpantau di wilayah Kabupaten Sawarlangun. Dalam 2 bulan terakhir, titik panas terpantau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Sekretaris Manggala Agni Daerah Operasi Sumatera 13, Sarkodifa Islami mengatakan, berkurangnya intensitas hujan menjadi penyebab meningkatnya jumlah titik panas di sejumlah lokasi. Tren peningkatan titik panas diprediksi berlanjut hingga periode Agustus hingga Oktober 2025 yang menjadi puncak musim kemarau pada tahun itu. Jumlah hotspot yang ada di Kabupaten Sawarlangun ini untuk 2 bulan terakhir ini sejumlah 222 hotspot. Sebagian dari hotspot tersebut tentunya kita lakukan pengecekan lapangan dan rata-rata hotspot yang kita cek itu memang terjadi kebakaran. Titik panas yang terpantau melalui sistem pemantauan Karhutla menjadi acuan penting bagi tim Satgas Karhutla untuk melakukan pemantauan dan verifikasi lapangan. Jika ditemukan indikasi Karhutla, tim Satgas Karhutla akan segera melakukan tindakan pemadaman dan pendinginan di lahan yang terbakar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Memang di musim kemarau kok rasanya nyengat nyelah matahari itu macam sikok palu sikok matahari rasanya. Iya mudahnya anak itu tadi juga meningkatkan titik panas tuh karena mudah terbakar. Kawan-kawan daerah betul juga mungkin di daerah yang biasanya kanti-kanti kita kok dia tuh bergantung dengan sumber air kayak sungai mulai kekeringan juga. Matahari pun lah kering. Pasang surut iya. Nah itu macam ada berita sekok kok hari jadi kesulitan air bersih mulai dirasakan oleh sejumlah warga Kota Jambi dari dampak musim kemarau itu. Nah, jadi pemerintah Kota Jambi minta perusahaan daerah air minum untuk nyaluri air bersih ke masyarakat untuk terdampak musim kemarau itu. Pemerintah Kota Jambi siap nyaluri bantuan air bersih ke warga yang terdampak kekeringan karena musim kemarau. Bantuan kos sebagai bagian dari peran pemerintah yang hadir di tengah warga pas warga lagi butuh. Perusahaan daerah air minum Tirta Mayang Kota Jambi diminta aktif untuk menerima pengaduan warga yang kesulitan air bersih. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, ada beberapa RT di Kota Jambi yang melapori kekurangan air bersih karena kemarau, tapi lah ditindaklanjuti dengan bantuan air bersih. Pertama, karena kondisi kemarau, debit air Sungai Batanghari turun. Dan kami memerintahkan kepada PDAM untuk memantau terus IPA kita. Kalau sudah gantung ya dimajukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Tetapi tentu kuantitasnya juga akan mengalami pengurangan. Seiring dengan itu maka kita semua sudah berupaya dengan menyiapkan alternatif karena sudah ada beberapa RT yang melaporkan kekurangan air bersih. Pemerintah Kota Jambi juga mengakui pada musim kemarau produksi air bersih PDAM Tirta Mayang Kota Jambi mengalami penurunan. Hal itu dipengaruhi debit Sungai Batanghari terjadi pasang surut yang bikin sejumlah intake PDAM tak mampu nyedot air. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Ketika musim kemarau yang ngelandung sejak 2 bulan terakhir, selain tadi bikin kekeringan juga berdampaknya terhadap panen. Macam di puluhan hektar lahan pertanian padi sawah di Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan terancam gagal panen karena kekeringan. Dampak musim kemarau mulai dirasakan petani di Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sawalangun. Tanaman padi milik petani terancam gagal panen atau puso. Kondisi itu telah terjadi sejak sebulan terakhir. Salah seorang penyuluh pertanian lapangan PPL Desa Lubuk Sayak, Syukuran Makmum mengatakan, dari luasan 180 hektar lahan persawahan, sekitar 60 hektar tanaman padi di antara itu terjadi kekeringan. Bahkan sebagian tanaman padi mulai menguning dengan kondisi tanah yang mulai mengeras dan retak-retak. Pada saat itu, sebagian petani masih berusaha mengantisipasi tanaman padi agar tidak busuk dengan melakukan penyemprotan air dan menyediakan pipa paralon tambahan untuk sarana pengairan. Cuman sumber airnya yang tidak ada. Kalau petani di sini sudah bisa dikatakan mandiri karena mereka sudah punya pompa air. Cuman tempat untuk menyedot air itu yang jauh. Kalau dari sini ke sumber airnya itu adalah sekitar 500 meter. Untuk menghindari gagal panen, PPL Desa Lubuk Sayak sudah menginventarisir jumlah luasan lahan persawahan yang terdampak dan telah melaporkannya ke pihak terkait. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya dikanti anggota DPR RI Jambi Edi Purwanto meninjau rencana strategis dalam menangani banjir di Kota Jambi. Nah, jadi Edi Purwanto minta pembangunan kolam retensi dan proyek drainase dapat dibangun dengan kualitas yang lebih elok. Persoalan banjir masih menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi. Setiap terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi lebih dari 2 jam, bikin beberapa daerah di Kota Jambi digenangi air. Untuk mengurai persoalan banjir, pemerintah Kota Jambi melakukan pelebaran drainase dan bangun kolam retensi sebagai solusi utama. Proyek yang berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambiko kini telah masuk tahap pekerjaan. Anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto, meninjau langsung pekerjaan proyek itu. Edi Purwanto minta pembangunan harus dilakukan dengan baik dan berkualitas sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi pas proyek selesai dibangun. Dari dulu problem kota di seluruh Indonesia adalah masalah banjir. Dan kita tentu bagaimana Jambi ini menjadi kota pertama yang bisa selesai persoalan banjirnya. Maka dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Gubernur, kita berkolaborasi terus bagaimana menyelesaikannya. Hari ini kita meninjau salah satu kolam retensi. Ini harapan kita bisa menyelesaikan masalah banjir di Kota Jambi. Walaupun mungkin nanti kita akan evaluasi di mana-mana yang kemungkinan bisa kita intervensi sehingga memang banjir kota betul-betul selesai. Untuk menyelesaikan persoalan banjir, pemerintah pusat ngocoi anggaran 144 miliar rupiah. Pemerintah Kota Jambi harus komunikatif membangun koordinasi demi percepatan pembangunan pelebaran drainase dan bangun kolam retensi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, memang permasalahan banjir kok tiap tahun Jambi ke banjir, aduh banjir terus ah. Iya, walaupun tadi musim kemarau lah masuk, tapi kalau hujan lebat 2 jam tuh rentannya lah di beberapa daerah tuh banjir tadi. Iyo, semoga dalam pembangunan kok bisa cepat selesai dah. Amin. Nah, kadang-kadang lagi lah dulu kulu kilere. Karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara kanti-kanti Bulog Kerinci, pekuat cadangan pangan hadapi risiko musim kemarau. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Nah, terima kasih kanti-kanti masih nonton Bekaba Jambi. Kanti-kanti kita tahu juga ya Ramaya kalau di Provinsi Jambi kok banyak wilayah yang memang masuk bekas untuk di wilayah Provinsi Jambi. Tapi ada juga daerah yang kini kok lagi ngalamin terancam gagal panen karena hama. Oh, karena hama. Iya, macam kok kabarnya ada 1,5 hektar luas tanaman padi milik petani di Desa Tunas Mudo diserang hama. Padi yang labu buaya kok dipasti gagal panen sebab daun mengering dan buahnya rusak. Tanaman padi yang semula tumbuh subur, kini daunnya mengering dan buah padi rusak akibat serangan 2 hama sekaligus, yaitu hama tikus dan burung.
Hampir setengah hektar tanaman padi milik petani atas nama Sinu di Desa Tunas Mudo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dipastikan gagal panen. Meski macam tu, Sinu bersama anaknya tetap turun ke sawah untuk menjaga tanaman yang masih selamat dari serangan hama. Dengan menggunakan jaring dan alat tradisional seperti kerontang, upaya pengusiran hama dan burung tikus terus dilakukan. Sinu berharap pada panen pertama, pada tahun itu masih mendapatkan hasil yang bisa dipanen. Burungnya datangnya, air tentulah datangnya singanya. Tiap jam singa narik kerontang terus. Kadang tu dia makan. Desa Tunas Mudo merupakan salah satu sentra pertanian di Kabupaten Muaro Jambi yang memasok beras untuk kebutuhan pasar lokal. Dengan kondisi serangan hama yang terus berlanjut, petani memprediksi hasil panen 1 bulan ke depan hanya cukup untuk dikonsumsi dewek. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya akan diganti normalisasi sungai dengan pembangunan embung. Jadi salah satu solusi untuk meningkati hasil sawah petani. Nah, salah satu cegah terjadi genangan air, embung juga dapat memicu tempat penampungan air bila terjadi musibah banjir. Sesuai dengan instruksi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pemerintah bakal ngebangun embung di kota Sungai Penuh. Pembangunan embung itu sebagai upaya untuk meningkati hasil sawah petani. Wali Kota Sungai Penuh, Alvin, mengatakan pembangunan embung sebagai bentuk untuk antisipasi terjadinya musibah banjir. Embung bisa jadi sebagai tempat penampungan air kalau terjadi musibah banjir. Selain itu, pembangunan embung juga bisa berfungsi sebagai tempat ekosistem perikanan dan lokasi objek wisata. Normalisasi yang benar itu adalah dari hulu sampai ke muara. Jadi sampai danau itu pun sebenarnya harapan kita itu memang sudah harus dinormalisasi. Alvin nambahi, selain di kota Sungai Penuh, normalisasi sungai juga harus dilakukan di Kabupaten Kerinci yang merupakan hulu sungai. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Nah, mungkin ketika kok ada kekhawatiran karena nengok kabar tadi kok ada yang terancam gagal panen, bahkan ada gagal panen di beberapa wilayah tadi kanti-kanti. Tapi untuk kanti-kanti yang berada di wilayah Sungai Penuh, jangan khawatir karena ketersediaan beras dan minyak gorengnya dipastikan aman untuk 6 bulan ke depan di Perum Bulognya. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Senago mengatakan, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog pada saat itu mencapai 1.500 ton, sementara stok minyak goreng mencapai 15 ton. Dengan stok yang melimpah, Perum Bulog memastikan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, khususnya di tengah musim kemarau yang menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen. Perum Bulog juga mendorong masyarakat untuk tetap tenang dan berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Jika stok mulai menipis, PHE akan segera mengajukan penambahan pasokan ke kantor pusat. Beras yang ada di gudang KC Sungai Penuh untuk saat ini kondisinya penuh dan cukup untuk 6 bulan ke depan. Harapannya dengan kondisi stok yang ini dapat menjaga inflasi maupun kenaikan harga yang ada di kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. Di tengah pergantian musim dan potensi perubahan pasokan, Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci terus melakukan pemantauan dan penjaminan stok bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara merata dan terjangkau. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, semoga tidak cuma di Sungai Penuh yang udah dipastikan aman 6 bulan ke depan untuk stok beras dan minyak gorengnya ramai. Semoga di wilayahnya juga ternyata juga aman stoknya. Dan juga tadi kan ada yang hampir gagal panen, bahkan ada yang udah gagal panen tadi yang serang hama tadi. Nah, semoga juga tidak banyak lagi meningkat kasus-kasus macam dan semoga dengan peralihan musim tidak banyaknya dampaknya lagi supaya tidak jadi inflasi tadi, harga bahan pokok juga tidak jadi tinggi lagi. Iya, pokok aman lah, semoga aman kebutuhan masyarakat Nah, ganti-ganti kita jeda dulu, Rak. Oh iya, boleh. Karena kami akan balik dengan sejam informasi penting dan menarik lainnya. Dan taruhnya ganti-ganti Gubernur Al-Haris minta program MBG gunakan bahan pokok lokal. Nah, cuman informasi lengkapnya tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi.
Kanti karena masih setia tetangga depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, kanti memang di Provinsi Jambi kalau mulai narapi makan gizi gratis untuk pelajar-pelajar. Jadi Gubernur Al-Haris Iko minta program makan bergizi gratis Iko menggunakan bahan pokok lokal. Nah, upaya Iko dilakukan guna ningkati perekonomian masyarakat. Sikok Dapur Umum program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Jambi diresmikan lagi. Peresmian Dapur MBG Iko menjadi salah sikok bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkati gizi anak. Kini dari 382 titik target Dapur Umum makan bergizi gratis, 165 titik diantaranya terverifikasi. Sisanya bakal terus dikebut untuk percepatan pembentukan Dapur MBG di sejumlah daerah dalam wilayah Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris berharap hingga akhir tahun 2025, seluruh sekolah di Provinsi Jambi lah terjangkau program MBG. Kita beli barang di luar Jambi misalnya, mungkin harganya murah, oke. Tetapi tidak banyak mempengaruhi ekonomi Jambi. Ya kan? Contoh nih, ada yang beli di Bengkulu misalnya, mungkin murah sayurnya. Tetapi ini tidak berdampak. Nah, maka adakan kerjasama petani kita nanti. Saya minta Dinas Pertanian mengkoordinir nanti komoditi apa yang bisa diambil ini yang masuk ke semua mitra-mitra ini gitu. Al-Haris nambahi supaya ekonomi warga meningkat, program MBG di Provinsi Jambi harus gunakan produk lokal. Produk pangan lokal Provinsi Jambi punya kualitas yang baik dan tak kalah bersaing dengan daerah lainnya dalam mencukupi kebutuhan pangan program makan bergizi gratis. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ketika banyak jelas program yang dilakukan sama pemerintah kita kok. Tadi ada program makan bergizi gratis, ada pula sikap program lagi kok, yaitu program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkati kualitas hidup terutama untuk siswa. Nah, program ini kok lah dijalankan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berbagai upaya screening dilakukan untuk meningkatin kemana kualitas dari kesehatan siswa yang ada di sekolah. Sahabat siswa di sekolah rakyat, program cek kesehatan gratis CKG siswa di sekolah umum mulai dilakukan di Tanjung Jabung Timur. Program IKO menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat deteksi dini masalah kesehatan anak usia sekolah, sekaligus membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Kepala Puskesmas Simpang Pandan, Kecamatan Garagai, Sumarning mengatakan, program CKG IKO lagi bakal dilangsungkan ke seluruh sekolah. Program CKG siswa diperuntukkan untuk siswa yang berusia 7-17 tahun. Pemeriksaan dilakukan langsung di sekolah sama tenaga medis terlatih dari Puskesmas Simpang Pandan tanpa biaya dan tanpa ganggu proses belajar mengajar. Jenis pemeriksaan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang mencakup status gizi, penglihatan, pendengaran, kesehatan gigi, tuberkulosis, reproduksi, sampai screening anemia dan diabetes. Hasil cek kesehatan gratis siswaku bakal diunggah ke aplikasi Satu Set Mobile atau dikirim lewat WhatsApp resmi Kemenkes. Orang tua bisa memantau hasilnya dalam bentuk rapor kesehatan digital. Pemeriksaan kesehatan untuk siswaku diharapkan bisa mendeteksi dini masalah kesehatan dan meningkati kualitas hidup siswa. Lagi kalau ada siswa yang kesehatannya terganggu, maka bisa disampaikan ke pihak sekolah dan orang tuanya. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Wah, ya bagusnya lah programnya ramai ya. Jadi budak-budak tuh tahu, cuman biasa kan budak kecil tuh tidak terlalu aware bahasa tentang kini tuh kan. Kesehatan kok dah. Apalagi kayak anemia tuh apa, lalu karena kan memang budak kecil tuh masih rentan anemia. Penyakit, apalagi dia masih main-main di tanah tuh, rentannya screening. Tadi juga macam terintegrasi kan, jadi hasil pemeriksaan budak-budak tadi tuh juga bisa dicek sama guru, sama orang tua. Jadi orang tua tahu macam mana kondisi anaknya. Jadi itulah bagusnya lah program yang selain tekan dari MBG makan gratis, ada juga untuk ningkatin kesehatan siswa pula. Semoga cek kesehatan kok merata di segala sekolah ada. Amin. Nah, kayak ini kita lanjut ke berita selanjutnya. Jadi masih merata distribusi dan tinggi harga di tingkat pengecil menjadi salah satu alasan pengurus Kopdas Kelurahan Merah Putih untuk menjual LPG bersubsidi. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat menjual bahan pangan dan LPG bersubsidi dalam mengembangkan usahanya.
Sekretaris Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Sawalangun, Imron, mengatakan, Kopdes Kelurahan Merah Putih memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan sosial. Sesuai dengan fungsinya, Kopdes Kelurahan Merah Putih berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa secara keseluruhan. Di Kabupaten Sawalangun, mayoritas Kopdes Merah Putih yang sudah berbadan hukum mengajukan untuk membuka usaha penjualan LPG bersubsidi. Masih belum merata distribusi dan tinggi harga di tingkat pengecer menjadi salah satu alasan pengurus Kopdes Kelurahan Merah Putih untuk menjual LPG bersubsidi. Barang-barang sembako subsidi seperti gas, kemudian ada beras subsidi, dan minyak goreng subsidi. Itu nanti penyalurannya itu melalui koperasi-koperasi Merah Putih. Tujuannya apa? Supaya tidak ada perbedaan harga atau pengecer-pengecer nakal yang sering kita temukan di desa, apalagi gas. Jadi sebagian besar koperasi Merah Putih kita ini mengajukan untuk menjadi pangkalan-pangkalan gas sebagai penyalur gas subsidi. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ditantang untuk berinovasi di berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, agen LPG dan pupuk bersubsidi, hingga klinik dan apotek desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bagus juga ya inovasinya Kak Maya, tadi juga ada jualan gas bersubsidi ya kan. Karena memang kayak kemarin sempat ada berita yang LPG bersubsidi itu dimainkan beberapa oknum. Jadi ada Kopdes semoga tepat sasaran lah. Habis itu juga ada tadi juga jualan untuk pertanian. Dan memang untuk bahan pokok. Iya bagus kan dengan ada koperasi Desa Merah Putih tadi memang banyaklah program pemerintah kita kayak dan juga kita sebagai warganya juga harus mendukung program tadi. Jadi sebagus apapun program pemerintah tapi kalau kita warganya tidak mendukung program itu tetap tidak elok juga jadi. Nah, Kadek-Kanti kita jeda dulu Kadek-Kanti, jangan nak melalap babo dulu. Karena kami akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Dan tahu Kadek-Kanti pemerintah bakal tindak tegas distributor yang menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Terima kasih Kanti-Kanti masih nonton Bekaba Jambi. Kanti-Kanti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman nyatakan dak bakal ragu nyabut izin distributor maupun pengecer yang menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman ngasih peringatan kepada distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang terbukti maini harga. Kementan bakal ngecabut izin usaha distributor kalau terbukti ngejual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi HET. Andi Amran Sulaiman mengatakan ketersediaan pupuk bersubsidi kini nyukupinian. Karena itu tidak ada alasan untuk distributor untuk naik harga pupuk bersubsidi di atas HET dengan alasan kelangkaan. Andi Amran Sulaiman minta warga untuk aktif melapori praktik kecurangan penjualan pupuk bersubsidi kepada dirinya maupun petugas di lapangan. Langkah tegas Iko merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan distribusi pupuk sesuai aturan. Pemerintah ingin ngejamin pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani tanpa hambatan dan tanpa permainan harga. Jadi intinya kita akan tindak kalau masih ada, itu dulu kan pupuk susah kan, sekarang ini pupuk sudah hampir seluruh Indonesia itu baik. Itu atas perintah Bapak Presiden, tambah kuantumnya, harganya dijaga. Tapi kalau masih ada macam-macam distributor, kami pastikan izinnya kami cabut. Kebijakan pengawasan juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil. Selain bisa meningkatkan produksi pertanian, pengawasan yang ketat juga bakal mempercepat tercapainya program ketahanan pangan yang dicanangi Presiden Prabowo Subianto. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Nah ini memang beberapa waktu terakhir kok lagi marak benar lah berita bekas oplosan. Aduh yo. Macam mana pula beras tu palsu ya Robi. Nah itulah tuh sehingga emak saya kok gado benar lah. Kalau nak beli bekas di pasar nih sekok. Cak mana nih sikok-sikok ya sebut. Sekarang berapa lama? Lama benar lah. Beroplosan tuh ngeri benar lah dah. Ada kabarnya? Ada. Nah khususnya untuk kanti-kanti yang berada di Sawalangun jangan khawatir karena marak informasi terkait temuan beras oplosan Iko. Jadi Bupati Sawalangun Hurmin memastikan sejauh Iko belum ditemukan peredaran beras oplosan di pasar tradisional maupun supermarket.
Dari 8 merek beras yang menjadi temuan Satuan Tugas Pangan Pemerintah Provinsi Jambi, ada 3 merek yang beredar di wilayah Kabupaten Sarolangun, seperti beras Rajo Platinum, beras Sania, dan beras Fortune. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan dalam beberapa pekan terakhir dugaan beras oplosan dengan pelbagai merek menjadi isu yang sangat sensitif di kalangan masyarakat. Kondisi itu menimbulkan rasa kekhawatiran di tingkat pedagang di pasaran. Atas nama pemerintah daerah, Bupati meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak panik dan menghadapi kondisi itu dan dipastikan peredaran beras di wilayah Kabupaten Sarolangun aman. Hurmin menjelaskan pihaknya telah meminta tim pengendalian inflasi daerah serta dinas terkait agar melakukan pengecekan langsung di pasar tradisional dan minimarket lokal, serta melakukan pengawasan dengan melakukan pengukuran berat dan volume beras kemasan dan pengambilan sampel beberapa merek. Dari hasil sidak untuk pengukuran berat dan volume, tidak ditemukan ada pelanggaran. Sementara untuk sampel langsung dikirim ke UPTD pengukuran standar mutu Dinas Perindak Provinsi Jambi. Kepada masyarakat harus teliti memang seperti apa beras ini. Tapi yang jelas informasi yang kami dapat, dinas terkait sudah turun melihat nanti seperti apa memang beras ini. Yang jelas memang zaman sekarang kita memang harus teliti dan hati-hati, ya kan, kadang luar bagus dalam jelek, ya kan, macam-macam yang namanya bisnis, ya kan, harus teliti lagi ke dalam pedagang juga, masyarakat juga membeli juga harus teliti. Seluruh masyarakat diingatkan agar lebih selektif dalam memilih beras dengan memastikan membeli dari sumber yang resmi dan terpercaya dan harus memastikan kemasannya masih tersegel dengan baik, serta tercantum informasi produksi, tanggal dan kadaluarsa, serta label legalitas dari lembaga yang berwenang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke kabar lainnya ketika anti penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jambi resmi menahan Komisaris PT Prospipak Agrolestari AR. AR ditahan karena terlibat kasus dugaan korupsi fasilitas kredit BNI yang merugikan negara nyampe 150 miliar rupiah. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Jambi resmi menahan Komisaris PT Prosimpak Agrolestari PAL AR. AR ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas kredit investasi dan modal kerja sama PT Bank BNI pada tahun 2018 sampai 2019. Penahanan itu merupakan hasil pengembangan yang dilakukan sama bidang pidana khusus Kejati Jambi. Sabis penyidik nemui alat bukti yang cukup dan sah sesuai pasal 184 KUHP. Penetapan AR sebagai tersangka didasari pada surat perintah Kejati Jambi nomor TAP 610-LTT5-FD-2-07-2025 tertanggal 29 Juli 2025. AR yang juga merupakan pemegang saham terbukti mengetahui dan terlibat dalam proses fasilitas kredit yang akibatkan kerugian negara nyampe 105 miliar rupiah. Tersangka AR resmi ditahan selama 20 hari, mulai 29 Juli sampai 17 Agustus 2025 di rutan lapas kelas 2A Jambi. AR dijerat pasal 2 ayat 1 subsidi pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHP. Tim penyidik Khusus Kejati Jambi melakukan penahanan terhadap tersangka AR, Komisaris PT PAL dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja oleh PT BNI Persero kepada PT Prospipak Agrolestari tahun 2018-2019. Sebelumnya, penyidik Kejati Jambi nahan 4 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus yang sama. Dari hasil penyidikan diketahui modus operandi yang digunakan tersangka yakni memanipulasi dokumen untuk ngaji fasilitas kredit dan gunakan dana tidak sesuai peruntukannya. Selain bahkan menerusi proses hukum secara transparan profesional, tim penyidik Kejati Jambi juga bakal mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Asya, TVRI Jambi melaporkan.
Nah dari berita tadi semoga beda ada lagi oknum. Nah dalam apa ngedar bekas oplosan tuh. Oh yang oplosan tadi tuh iyo. Kasan Pak Rahma tadi katanya tadi kan lagi belanja tuh siko-siko dia. Siko masa ya. Tak macam tuh juga lah. Iyo. Laju dari lapar jadi kenyang. Iyo. Kenyang ngitung bekas hitung tuh kenyang benar jadi. Ayo gitu untuk ganti-ganti untuk kita semuanya juga lebih waspada lagi untuk membeli bekas. Pastikan kita beli di sumber terpercaya, bekasnya masih segel, kadar waktunya juga. Nah, memang tadi dari hasilnya Sawalangun memang kan aman. Aman, semoga ada di Sawalangun deh. Semoga di seluruh wilayah lah, di seluruh Indonesia kok juga. Nah, balik kok nak kemana kok? Saya tak tahu belum kemana. Kalau awak kemana? Saya nak ajak kita ke itu Beyo, nengok festival Matahari tadi tuh. Yang tadi itu ya, yang kedua tadi ya. Yang di Taman Putri Minamasa. Iya, saya tengok tuh banyak benar lah. Stand sana tuh, nah apa cari sana ada galau. Pastilah, belum makan siang kita pergi jajan sana. Saya sore pagi kok sekalian nengok sunset di Sungai Matahari kok jalan-jalan. Terus untuk mak-mak juga cocok mau anaknya karena ada permainan juga sana. Oh, ada mana juga ya. Oh iya, pantas lah. Saya nengok tuh lewat siang-siang apa lah tutup mainan. Siang masih tutup memang. Buka malam dari sore ya. Iya sore ke malam hari. Mainan itu macam pas malam pas juga. Malam, elok biasa itu kan tempat sayur tuh ya pas malam juga. Di sana kan ada festival itu banyak. Galau-galau ya do pas malam pun ada dalam festival tuh. Boleh kayak gitu sana nak? Iya, apa ya lah kanti kita ke sana sekompak. Boleh kayak berjumpa di sana ya. Nah juga kita ada terasa juga nak sejam ngamandikan kanti kita kok di Bekal Jambi. Makasih Belambun kanti atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Kayani Utari dan saya Rahmat Uzma bersama kabar kerja sedang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.